Halo sahabat Makfit, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini Makfit ada di video terakhir tentang pembahasan prediksi soal SKB CPNS Tenaga Kesehatan. Buat teman-teman tenaga kesehatan yang pengen lulus menjadi CPNS tahun ini, jangan lupa saksikan video pembahasan prediksi soal SKB CPNS part 1 sampai part 10. Kita langsung ke soal nomor 91. Berdasarkan rumusan WHO, strategi promosi kesehatan secara global terdiri dari kecuali A. Advokasi, B. Dukungan sosial, C. Universality, D. Pemberdayaan masyarakat, atau E. Empowerment. Ya, yaitu kecuali universality. Pembahasannya, berdasarkan rumusan WHO, strategi promosi kesehatan secara global terdiri dari 4, yaitu advokasi, dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan empowerment. Berarti kecuali C, universality. Soal nomor 92. Berdasarkan konseling terhadap pasien dan atau hasil surveilen kesehatan yang menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat faktor resiko lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan harus melakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap media lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan tersebut dilakukan dengan cara kecuali A. Pengamatan fisik media lingkungan, B. Pengukuran media lingkungan di tempat, C. Uji laboratorium, D. Analisis resiko kesehatan lingkungan, atau E. Rekayasa lingkungan. Ya, kecuali rekayasa lingkungan. Nah, rekayasa lingkungan ini tidak termasuk ke dalam kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan. Dia masuk ke dalam intervensi kesehatan lingkungan. Pembahasannya, inspeksi kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud itu dengan cara pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan di tempat, uji laboratorium, dan analisis resiko kesehatan lingkungan. Nah, untuk intervensi kesehatan lingkungan itu, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan pemberdayaan masyarakat, perbaikan dan pembangunan sarana, pengembangan teknologi tepat guna, serta rekayasa lingkungan. Berarti, kecuali rekayasa lingkungan, karena ini masuk ke dalam intervensi kesehatan lingkungan, bukan inspeksi kesehatan lingkungan. Kita ke soal nomor 93. Penyelenggaraan penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan masyarakat atau UKM dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan dititik beratkan pada pengendalian faktor resiko PTM yang dapat diubah. Nah, PTM ini merupakan penyakit tidak menular. Faktor resiko perilaku yang dapat diubah meliputi kecuali A. Merokok, B. Kurang aktivitas fisik, C. Kurang informasi, D. Diet yang tidak sehat, atau E. Lingkungan yang tidak sehat. Ya, kecuali kurang informasi. Nah, teman-teman, di sini untuk pengendalian penyakit PTM ada beberapa perilaku yang dapat dirubah. Salah satunya yaitu merokok, kemudian kurang aktivitas fisik, kemudian diet yang tidak sehat, lingkungan yang tidak sehat, dan satu lagi yaitu konsumsi minuman beralkohol. Karena ini merupakan sebuah perilaku yang seandainya tidak kita kerjakan, maka ini bisa kita ubah begitu. Misalkan merokok, apabila kita tidak merokok berarti kita bisa merubah menjadi perilaku tidak merokok. Kemudian apabila perilaku kita yang kurang aktivitas fisik, apabila kita rubah menjadi aktivitas cukup, maka itu juga bisa dirubah. Makanya di sini jawabannya kecuali kurang informasi. Kalau untuk kurang informasi ini bukan masuk ke dalam perilaku. Oke, kita ke soal nomor 94. Pemberian vitamin A pada bayi balita di posyandu dilakukan pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya. Tujuan dari pemberian vitamin A tersebut adalah untuk mencegah atau mengurangi kejadian penyakit kekurangan vitamin A yang disebut A. Hidrosefalus,
B. kwashiorkor, C. marasmus, D. seropetalmia, E. pneumonia, atau F. asfiksia. Nah, untuk kali ini malahan saya buat choice-nya sampai dengan F, nggak apa-apa. Jawabannya ialah yaitu D. Seropetalmia atau kekurangan vitamin A. Untuk hidrosepalus itu bukan, itu penumpukan cairan pada kepala, sedangkan kwashiorkor dan marasmus itu adalah berhubungan dengan gizi. Kemudian pneumonia dan asfiksia itu adalah berhubungan dengan pernapasan. Kita ke soal nomor 95. Dalam pelaksanaan posyandu dikenal dengan istilah sistem 5 meja. Yang menjadi urutan kegiatan sistem 5 meja di bawah ini yang benar adalah A. penimbangan atau pengukuran, pendaftaran, pengisian KMS, pelayanan kesehatan dan penyuluhan. B. pendaftaran, penimbangan atau pengukuran, penyuluhan, pengisian KMS dan pelayanan kesehatan. C. pendaftaran, penimbangan atau pengukuran, penyuluhan, pelayanan kesehatan dan pengisian KMS. D. pendaftaran, penimbangan atau pengukuran, pengisian KMS, penyuluhan dan pelayanan kesehatan, atau E. penimbangan atau pengukuran, pelayanan kesehatan, pengisian KMS, penyuluhan dan pendaftaran. Nah, buat teman-teman yang udah setiap bulan melaksanakan ini pasti sudah tahu jawabannya apa. Yaitu D. Di mana meja pertama yaitu pendaftaran, meja kedua yaitu penimbangan atau pengukuran, kemudian meja ketiga yaitu pengisian KMS, meja keempat adalah penyuluhan kesehatan, dan meja kelima yaitu pelayanan kesehatan. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 96. Syarat fisik air dapat dikonsumsi adalah A. tidak berwarna atau jernih, B. tidak berbau, C. tidak berasa, D. semua salah, atau E. semua benar. E, yaitu semua benar. Syarat fisik air dapat dikonsumsi itu yang pertama yaitu tidak berwarna atau jernih, kemudian yang kedua tidak berbau, yang ketiga ialah tidak berasa. Berarti jawabannya ialah semua benar. Kita ke soal nomor 97. Strategi atau tujuan prioritas RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut, kecuali A. peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, B. percepatan perbaikan gizi masyarakat, C. pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, D. penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan, atau E. pembudayaan etos kerja dalam masyarakat. Nah, kecuali yang E, kecuali E. Strategi atau tujuan prioritas RPJMN 2020-2024 itu ada 5. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, dan penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Nah, itu dia 5 tujuan atau strategi RPJMN 2020-2024. Sehingga jawabannya kecuali yang E. Kita ke soal nomor 98. Keracunan makanan kaleng disebabkan oleh mikroorganisme A. E. coli, B. C. botulinum, C. tetani, D. rubella, atau E. cytomegalo. Keracunan makanan kaleng ini disebabkan oleh mikroorganisme C. botulinum. Bukan E. coli, bukan juga tetani, bukan juga rubella, juga bukan cytomegalo. Nah, kita ke soal nomor 99. Golongan darah yang tidak memiliki antigen A maupun antigen B adalah golongan darah A. golongan darah B, B. golongan darah O, C. golongan darah A, D. golongan darah AB, atau E. golongan darah AB+. Yang O, yang tidak memiliki antigen A maupun antigen B, ialah golongan darah
O. Ini dia pembahasannya. Untuk golongan darah A itu memiliki antigen A. Untuk golongan darah B memiliki antigen B. Golongan darah AB itu memiliki antigen A dan juga antigen B. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen A dan juga antigen B. Berarti yang tidak memiliki antigen A maupun antigen B yaitu golongan darah O. Kita ke soal nomor 100. Poin kedua pada strategi RPJMN 2020-2024 adalah perbaikan gizi masyarakat. Yang menjadi strategi implementasi perbaikan gizi masyarakat tersebut adalah kecuali A. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. B. Penguatan sistem surveillance gizi. C. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. D. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat. Atau E. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. Nah, di sini ditanya yang menjadi poin kedua pada strategi RPJM itu adalah perbaikan gizi. Sedangkan yang pertamanya itu tentang kesehatan ibu dan anak, KB, dan juga kesehatan reproduksi. Yang kedua yaitu perbaikan gizi masyarakat. Nah, pada perbaikan gizi masyarakat ini, apa yang menjadi strategi implementasi dalam perbaikan gizi masyarakat tersebut? Nah, kecuali yang mana dari pilihan choice A sampai E? Ya, kecuali yang E, peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. Untuk peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil ini masuk ke dalam strategi implementasi kesehatan ibu dan anak, KB, dan juga kesehatan reproduksi. Bukan masuk ke dalam strategi implementasi perbaikan gizi masyarakat. Nah, ini dia pembahasannya. Untuk strategi implementasi perbaikan gizi masyarakat itu ada 6. Yang pertama, percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Kedua, peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung data yang kuat atau evidence-based policy, termasuk fortifikasi dan pemberian multiple mikronutrien. Ketiga, penguatan advokasi, komunikasi sosial, dan perubahan perilaku hidup sehat, terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan atau food-based approach. Yang keempat, penguatan sistem surveillance gizi. Kelima, peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat. Dan yang keenam, respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Maka kecuali yang E, peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil, masuk ke dalam strategi implementasi kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa saksikan video prediksi pembahasan soal SKB CPNS part 1 dan sampai dengan part 9. Mudah-mudahan apa yang teman-teman semua harapkan bisa tercapai, amin. Silahkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya. Oke teman-teman, dan jangan lupa bubuhkan komentar teman-teman di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Lima, 4, 3, 2, 1, subscribe.